Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Senang sekali Bu Intan berjumpa lagi ya, dalam keadaan yang insya Allah sehat dan selalu semangat di pagi hari ini. Meskipun agak sedikit flu, tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk memberi pembelajaran untuk anak-anakku semua. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 1, subtema 2 dengan mata pelajaran SPDP. Materinya yaitu mengenai gambar ilustrasi dan cover atau sampul buku. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya mengenai gambar ilustrasi, fungsinya, terus apa saja yang termasuk dalam gambar ilustrasi. Nah, ini Binan sedikit untuk melanjutkan mengenai corak gambar ilustrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu realis. Apa itu realis? Realis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti ini ya, lukisan seperti ini. Nah, ini sesuai kenyataan. Jadi kalau gambar ilustrasi realis itu merupakan gambar yang sesuai kenyataan, dibuat sesuai dengan aslinya tanpa rekayasa. Itu termasuk corak realis. Ini contoh lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, corak gambar ilustrasi yang kedua yaitu karikatur. Nah, apa yang dimaksud dengan karikatur? Karikatur itu merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Nah, gambar karikatur itu biasanya itu karakternya lucu dan aneh. Ya, biasanya gambar karikatur itu mengandung kritikan atau sindiran. Nah, ini contoh dari gambar karikatur seperti ini. Kadang bisa dilebih-lebihkan di bagian kepalanya, kadangnya dilebih-lebihkan, diberi bentuk yang lebih besar dibanding dengan badannya. Nah, seperti itu. Itu contoh dari karikatur. Oke, kita lanjutkan. Corak yang berikutnya yaitu kartun. Apa yang dimaksud dengan kartun? Kartun itu merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan biasanya berisi humor. Humor itu adalah lucu ya nak. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang bisa, manusia juga bisa. Nah, itu contoh gambar kartun. Tentunya anak-anak sudah paham semua ya untuk gambar kartun. Untuk berikutnya, corak gambar ilustrasi berikutnya itu dekoratif. Nah, apa itu dekoratif? Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Kalau tadi yang realis, tadi tanpa mengubah objek aslinya. Tapi kalau dekoratif itu ada beberapa yang dirubah dari objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, contoh dari gambar dekoratif adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini contoh dari gambar dekoratif, seperti lukisan. Lukisan itu juga termasuk dari gambar dekoratif. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai cover. Cover atau nama lainnya yaitu sampul buku. Nah, tentunya kalian kalau sedang membaca buku itu pasti di bagian depan dan bagian belakang buku itulah yang namanya sampul buku atau cover buku. Nah, sampul atau cover buku itu merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang mewakili keseluruhan isi buku tersebut. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku tadi. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri dari dua sisi, yakni sisi depan, berarti cover yang bagian depan, dan cover bagian belakang. Nah, kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku tersebut. Kita lanjutkan. Nah, apa saja unsur-unsur dari cover
buku, yang pertama di dalam cover buku itu harus ada judul. Nah, judul itu pemilihan jenis hurufnya harus yang menarik dan biasanya mencolok, besar ya. Hurufnya biasanya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul, tapi yang singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, dalam cover buku itu biasanya ada nama penulis buku, kemudian ada identitas penerbit, kemudian selalu menyertakan gambar yang menarik, kemudian di bagian belakang buku biasanya ada sinopsis isi bukunya, dan yang terakhir adalah identitas buku yang biasanya ada pada punggung buku. Nah, mari kita lanjutkan. Ini ada contoh cover buku. Itu. Nah, ini kita lihat. Ini bagian depannya Bu Intan ada contoh cover buku, ya. Kita lihat bahas satu persatu untuk bagian-bagiannya ya. Nah, di bagian yang di antara cover depan dan cover belakang itu ada yang namanya identitas buku yang ada pada punggung buku. Nah, itu ya. Seperti itu. Yang berikutnya ada nama penulis buku. Di situ ada Priyanto Maryanto. Nah, itu termasuk penulis buku. Berikutnya, unsur-unsur cover berikutnya ada judul buku. Nah, biasanya ditulis seperti itu dengan kalimat yang menarik, kata-kata yang menarik, tulisan yang mencolok. Biasanya itu merupakan judul buku. Cerdas dan bugar, itu termasuk judul buku. Kemudian berikutnya di bawahnya ada penjasorkes untuk SDMI kelas 4. Nah, itu termasuk kalimat penjelas pada judul. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada gambar. Nah, gambar cover itu termasuk juga bagian atau unsur-unsur dari cover. Berikutnya ada nama penerbit. Nah, itu ada Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Itu berarti merupakan unsur cover yang berupa nama penerbit yang menerbitkan buku itu. Kemudian, nah, ini yang ada penulis buku, judul, kalimat penjelas pada judul, gambar cover dan penerbit, itu namanya sisi depan buku. Kemudian ada lagi berarti ada sisi belakang buku. Yang terakhir, unsur cover yang terakhir yaitu sinopsis buku. Nah, biasanya sinopsis buku itu letaknya di bagian belakang cover atau bagian belakang buku. Nah, sudah cukup jelas anak-anak? Sudah ya untuk unsur-unsur cover. Mari kita lanjutkan. Di dalam cover itu ada dua macam desain. Yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi bagian belakangnya itu putih ya, dan tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan biasanya hanya terdiri dari judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Nah, dengan demikian nampak dominannya itu hanya antara warna putih dan ruang kosong. Itu desain cover yang pertama. Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini tadi, yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Seperti yang tadi Bu Intan contohkan, itu juga berarti termasuk desain yang penuh warna dan gambar. Nah, contohnya ada di samping. Nah, pada jenis ini bagian yang dominan itu adalah gambar ilustrasinya, ya, dan biasanya judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi sehingga lebih menarik. Tadi kalau desain yang pertama itu hanya dominan warna putih saja, tapi kalau desain yang kedua itu penuh warna dan biasanya ditambahi dengan gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Guru mengenai SPDP, mata pelajaran SPDP.
Jika nanti ada mengalami kesulitan, boleh silakan nanti menghubungi Bu Intan ya. Ini ada kata-kata yang bagus sekali. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Maka anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.